Inkontinensia urin adalah hilangnya kemampuan dalam mengontrol kandung kemih. Sebuah kondisi yang kadang bisa membuat malu. Untungnya, ada 8 metode atau teknik untuk mengatasi inkontinensia urin tersebut. Apa saja ke-8 metode tersebut? Tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi, MPH. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang cara mengatasi inkontinensia urin. Bagi yang belum, silahkan subscribe, klik like, bagikan, dan beri komentar. Terima kasih. Perawatan untuk inkontinensia urin atau tidak mampu mengontrol pipis tergantung pada jenis inkontinensia, tingkat keparahannya, dan penyebab yang mendasarinya. Kombinasi perawatan mungkin diperlukan. Jika kondisi yang mendasari menyebabkan munculnya gejala, dokter Anda akan terlebih dahulu mengobati kondisi tersebut. Dokter Anda mungkin merekomendasikan perawatan yang kurang invasif untuk memulai dan beralih ke pilihan lain jika teknik ini gagal membantu Anda. Metode atau teknik perilaku, behavioral technique. Dokter Anda mungkin merekomendasikan pelatihan kandung kemih untuk menunda buang air kecil setelah Anda mendapatkan dorongan untuk pipis atau buang air kecil. Anda mungkin mulai dengan mencoba menahan diri selama 10 menit setiap kali Anda merasa ingin buang air kecil. Tujuannya adalah untuk memperpanjang waktu antara perjalanan ke toilet sampai Anda buang air kecil hanya setiap 2,5 hingga 3,5 jam. Berkemih ganda. Untuk membantu Anda belajar mengosongkan kandung kemih Anda lebih lengkap untuk menghindari terjadinya inkontinensia overflow. Berkemih ganda berarti buang air kecil lalu menunggu beberapa menit dan mencobanya lagi. Menjadwalkan perjalanan toilet untuk buang air kecil setiap 2 hingga 4 jam daripada menunggu kebutuhan untuk buang air kecil. Jadi latihan membuat jadwal kapan harus ke toilet. Manajemen cairan dan diet. Untuk mendapatkan kembali kendali atas kandung kemih Anda mungkin perlu mengurangi atau menghindari alkohol, kafein, atau makanan asam. Mengurangi konsumsi cairan, menurunkan berat badan, atau meningkatkan aktivitas fisik juga dapat meringankan masalah ini. Latihan otot dasar panggul. Dokter Anda mungkin menyarankan agar Anda sering melakukan latihan ini untuk memperkuat otot-otot yang membantu mengontrol buang air kecil. Juga dikenal sebagai latihan Kegel. Teknik ini sangat efektif untuk inkontinensia stres, tapi juga dapat membantu inkontinensia mendesak. Untuk melakukan latihan otot dasar panggul, bayangkan Anda sedang mencoba menghentikan aliran urin Anda. Kemudian, kencangkan atau kontraksi otot-otot yang akan Anda gunakan untuk berhenti buang air kecil dan tahan selama 5 detik. Lalu, rilekskan selama 5 detik. Jika ini terlalu sulit, mulailah dengan menahan selama 2 detik dan rileks selama 3 detik. Berusahalah untuk menahan kontraksi selama 10 detik setiap kali. Usahakan untuk melakukan hal tersebut setidaknya 3 set, 10 pengulangan setiap hari. Untuk membantu Anda mengidentifikasi dan mengontraksikan otot yang tepat, dokter Anda mungkin menyarankan agar Anda bekerja dengan ahli terapi fisik dasar panggul atau mencoba teknik biofeedback. Obat-obatan.
Obat-obatan yang biasa digunakan untuk mengobati inkontinensia meliputi antikolinergik. Obat-obatan ini dapat menenangkan kandung kemih yang terlalu aktif dan dapat membantu untuk inkontinensia yang mendesak. Contohnya termasuk oksibutinin, tolterodin, darifenasin, dan lain-lain. Mirabegron atau Mirbetrix digunakan untuk mengobati inkontinensia. Obat ini melemaskan otot kandung kemih dan meningkatkan jumlah urin yang dapat ditahan oleh kandung kemih Anda. Ini juga dapat meningkatkan jumlah yang Anda dapat buang air kecil pada satu waktu, membantu mengosongkan kandung kemih Anda secara lebih lengkap. Alpha blocker atau penghalang alfa. Pada pria yang mengalami urge incontinence atau overflow incontinence, obat ini mengendurkan otot leher kandung kemih dan serat otot di prostat dan membuatnya lebih mudah untuk mengosongkan kandung kemih. Contohnya termasuk tamsulosin atau Flomax, alfusin, silodosin, dan doxazosin. Estrogen topikal. Menerapkan estrogen topikal dosis rendah bentuk krim vagina, cincin, atau patch dapat membantu mengencangkan dan meremajakan jaringan di uretra dan area vagina. Simulasi listrik. Elektroda sementara dimasukkan ke dalam rektum atau vagina Anda untuk merangsang dan memperkuat otot-otot dasar panggul. Stimulasi listrik yang lembut dapat efektif untuk inkontinensia stres dan inkontinensia urgensi, tetapi Anda mungkin memerlukan beberapa perawatan selama beberapa bulan. Alat kesehatan, 3 jenis pesarium. Perangkat yang dirancang untuk mengobati wanita dengan inkontinensia meliputi 1. Sisipan uretra. Alat sekali pakai kecil seperti tampon yang dimasukkan ke dalam uretra sebelum aktivitas tertentu, seperti tenis, yang dapat memicu inkontinensia. Sisipan berfungsi sebagai sumbat untuk mencegah kebocoran dan dilepas sebelum buang air kecil. Pesari, cincin silikon fleksibel yang Anda masukkan ke dalam vagina dan dipakai sepanjang hari. Perangkat ini juga digunakan pada wanita dengan prolaps vagina. Pesari membantu mendukung uretra untuk mencegah kebocoran urin. Terapi intervensi. Terapi intervensi yang dapat membantu pada kondisi inkontinensia meliputi injeksi bahan curah atau bulking material injection. Bahan sintesis disuntikan ke dalam jaringan di sekitar uretra. Bahan bulking membantu menjaga uretra tetap tertutup dan mengurangi kebocoran urin. Prosedur ini untuk mengobati inkontinensia stres dan umumnya kurang efektif dibandingkan dengan perawatan yang lebih invasif seperti pembedahan. Mungkin perlu diulang lebih dari sekali. Onabotulinum toksin A atau botox. Suntikan botox ke otot kandung kemih dapat bermanfaat bagi orang yang memiliki kandung kemih yang terlalu aktif dan inkontinensia mendesak atau urge kontinensia. Botox umumnya diresepkan untuk orang-orang hanya jika perawatan lain tidak berhasil. Stimulator saraf. Ada 2 jenis perangkat yang menggunakan pulsa listrik tanpa rasa sakit untuk merangsang saraf yang terlibat dalam kontrol kandung kemih, yaitu saraf sakral, sakrem. Satu jenis ditanamkan di bawah kulit Anda di pantat Anda dan terhubung ke kabel di punggung bawah. Jenis lainnya adalah steker yang bisa dilepas yang dimasukkan ke dalam vagina. Merangsang saraf sakral dapat mengontrol kandung kemih yang terlalu aktif dan inkontinensia mendesak atau urge inkontinensia jika terapi lain tidak berhasil. Pembedahan.
Jika perawatan lain tidak berhasil, beberapa prosedur pembedahan dapat mengatasi masalah yang menyebabkan inkontinensia urin. Prosedur selempang atau sling prosedur. Bahan sintetis atau potongan jaringan tubuh Anda digunakan untuk membuat selempang panggul di bawah uretra Anda dan area otot yang menebal di mana kandung kemih terhubung ke uretra atau leher kandung kemih. Selempang membantu menjaga uretra tetap tertutup, terutama saat Anda batuk atau bersin. Prosedur ini digunakan untuk mengobati inkontinensia stres. Suspensi leher kandung kemih. Prosedur ini dirancang untuk memberikan dukungan pada uretra dan leher kandung kemih Anda, yaitu area otot yang menebal di mana kandung kemih terhubung ke uretra. Ini melibatkan sayatan perut, jadi dilakukan selama anestesi umum atau spinal. Operasi prolaps. Pada wanita yang mengalami prolaps organ panggul dan inkontinensia campuran, pembedahan dapat mencakup kombinasi prosedur sling dan pembedahan prolaps. Perbaikan prolaps organ panggul saja tidak secara rutin memperbaiki gejala inkontinensia urin. Sphincter urin buatan. Sebuah cincin kecil berisi cairan ditanamkan di sekitar leher kandung kemih untuk menjaga sphincter urin tetap tertutup sampai ada kebutuhan untuk buang air kecil. Untuk buang air kecil, Anda menekan katup yang ditanamkan di bawah kulit Anda yang menyebabkan cincin mengempis dan memungkinkan urin dari kandung kemih Anda mengalir. Bantalan penyerap dan kateter. Jika perawatan medis tidak dapat menghilangkan inkontinensia Anda dapat mencoba produk yang membantu meringankan ketidaknyamanan pada saat buang air kecil. Bantalan dan pakaian pelindung. Sebagian besar produk tidak lebih besar dari pakaian dalam biasa dan dapat dengan mudah dikenakan di bawah pakaian sehari-hari. Pria yang memiliki masalah dengan tetesan urin dapat menggunakan pengumpul tetesan atau kantong kecil bantalan penyerap yang dikenakan di atas penis dan ditahan oleh pakaian dalam yang pas. Kateter. Jika Anda mengompol karena kandung kemih Anda tidak mengosongkan dengan benar, dokter Anda mungkin menyarankan Anda belajar memasukkan tabung lunak, yaitu kateter, ke dalam uretra Anda beberapa kali sehari untuk mengalirkan kandung kemih Anda. Anda akan diinstruksikan tentang cara membersihkan kateter ini agar aman digunakan kembali. Gaya hidup dan pengobatan rumah atau home remedies. Masalah kebocoran urin mungkin mengharuskan Anda untuk lebih berhati-hati untuk mencegah terjadinya iritasi kulit. Gunakan waslap untuk membersihkan diri. Biarkan kulit Anda mengering dengan sendirinya. Pertimbangkan untuk menggunakan krim penghalang seperti petroleum jelly atau cocoa butter untuk melindungi kulit Anda dari urin. Tanyakan kepada dokter Anda tentang pembersih khusus yang dibuat untuk menghilangkan urin yang mungkin kurang mengering dibandingkan produk lainnya. Jika Anda mengalami inkontinensia mendesak atau inkontinensia pada malam hari, buat toilet lebih nyaman. Pindahkan permadani atau furniture yang mungkin membuat Anda tersandung atau bertabrakan dalam perjalanan ke toilet. Gunakan lampu malam untuk menerangi jalan Anda dan untuk mengurangi risiko jatuh. Jika Anda mengalami inkontinensia fungsional, Anda mungkin perlu sediakan toilet samping tempat tidur di kamar tidur Anda, pasang dudukan toilet yang ditinggikan, memperluas pintu kamar mandi yang ada. Demikian informasi tentang cara mengatasi inkontinensia urin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.